Oke, selamat pagi semuanya dari iDream Studio. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke. Bapak Doni Haryono. Ya. Jadi teman-teman semua yang online sekarang, yang live juga banyak dari luar kota. Sebelum kita mulai, tentunya Pak Doni. Ya. Hari ini kita ada di studionya iDream ini mau ngapain, kan? Karena kalau kita lihat judulnya sangat menarik sekali, gitu ya. Ntar saya matikan dulu ya biar nggak cross. Nah, jadi yang menarik judul temanya pada pagi hari ini adalah apa? Passive income dari asuransi. Mungkin atau tidak. Jawabnya why not gitu ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita mau sambut pembicara kita pada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Doni Haryono. Halo. Kasih salam dulu dong pada semua iDream Group di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau saya lihat di Zoom saat ini, Pak Doni, kita nggak cuma dari Surabaya, ada dari beberapa kota, ya, ada dari mana aja kita lihat coba. Jadi tampilkan dulu, Pak. Ada dari Jakarta, ya, dari Jakarta, ada dari Makassar. Yang dipanggil boleh angkat tangan. Ada lagi dari mana nih? Dari Kediri. Dari Malang. Oh, banyak juga ya. Ada banyak ya, dari Sidoarjo, dari beberapa kota, baik di Jawa Timur maupun di Jawa maupun di luar. Ada dari Pontianak segala macam. Oke, Pak Doni. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Boleh nggak Pak Doni bisa ceritakan kepada iDream Group yang ada pada pagi hari ini, ya? Siapa sih Pak Doni ini? Siapakah Pak Doni ini? Karena kalau ngomong dari sisi namanya, saya tertarik sama yang terkenal di Surabaya, gitu ya, Haryono Tour and Travel. Apakah Doni Haryono itu ada hubungannya sama itu? Oke, ada. Silakan Pak Doni. Oke, thank you atas kesempatannya untuk saya sebagai menginspirasi banyak teman lah ya. Sebenarnya kita ini kalau dilihat dari flashback ke belakang, kita ini nobody, Pak. Nobody karena apa? Background saya, asal saya itu bukan satu tempat yang besar, bukan satu kota yang dimana kota itu dikenal oleh banyak orang, dimana saya dilahirkan dari kota yang mungkin orang belum banyak yang tahu. Kalau boleh tahu dari kota mana itu Pak? Bangil, Pak. Bangil. Iya. Ini kita nggak terlalu jauh, saya dari Pasuruan. Oh iya. Pasuruan masih kabupaten. Masih kabupaten, ini lebih kecil lagi gitu ya. Ini kecamatan, Oke. Pak. Oke. Dimana satu sisi ini kondisi kota yang kecil banget, yang notabene peluang bisnis itu jarang masuk di kecamatan hal ini, Pak. Tapi beranjaknya waktu saya sudah sekolah. Oke, agak dekat Pak biar pemirsa bisa mendengarkan. Sama lihat situ Pak, biar wajah gantengnya Bapak bisa terekspos kan. Seperti apa? Soalnya teman-teman kemarin tuh tanya terus sama kita kan, sama tim. Pak Doni itu yang mana sih? Yang ganteng saya bilang. Terima kasih loh Pak. Oke. Nah di sini saya masuk ke sekolah SMA waktu itu di Santo Albertus Malang, Pak. Oke. Nah, terus saya masuk di perguruan tinggi di Surabaya. Yaitu Universitas Surabaya. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Universitas Surabaya. Di mana saya sebagai anak kuliah yang merantau yang kos-kosan, hanya kita hidup dari uang saku dari orang tua, Pak. Itu tahun berapa itu Pak? Saya masuk kuliah tahun 2003, Pak. 2003. Ya, saya 2003 masuk kuliah, dan di mana menurut saya pribadi saya dikasih saku atau uang jajan oleh orang tua saya itu kurang lebih sekitar 1 bulannya 500.000, Pak. 1 bulan 500.000 itu sudah dipotong uang kos, sudah dipotong uang makan. Pajak juga enggak ya? Dipotong pajak juga? Enggak, kebetulan belum ada pajak. Dipotong uang happy. Di mana menurut saya pribadi uang 500 itu kurang. Dan sangat-sangat kurang. Nah,
Terbesit saya secara nggak langsung saya ditinggal oleh orang tua saya, papa saya tepatnya, pada waktu saya SMA kelas 2. Nah, saya pada waktu di SMA kelas 2 saya mengalami kondisi yang struggle banget, Pak. Karena pada waktu SMA kelas 2 itu saya orang tua saya sebagai papa itu yang benar-benar tahu sisi kehidupan saya, tanda kutip dia sebagai orang tua yang perhatian banget lah. Di mana kelas 2 SMA saya mengalami kondisi papaku kena serangan jantung. Di mana kondisi kena serangan jantung itu kondisi yang menurut saya pribadi itu sedikit struggle dalam bentuk ekonomi, Pak. Karena apa? Mama saya ditinggali satu bisnis, di mana bisnis itu yang mama saya cuma Bu RT. Ibu rumah tangga. Ya, di mana mama saya cuma hanya rumah tangga, tidak mengetahui bagaimana lika-likunya bisnis di papa saya. Nah, pada waktu kondisi papa saya kena kondisi serangan jantung dan itu mendadak, otomatis ya Bapak tahu sendiri dah ya. Manusia di luar sana itu cuma baik pada waktu orangnya itu ada. Pada waktu orangnya kondisi kata papa saya meninggal, utang piutang yang notabene harusnya dibayar dan mereka akhirnya cuek. Dan mama saya juga nggak tahu siapa yang utang, siapa yang belum lunas. Itu kondisi seperti itu benar-benar kondisi bingung, Pak. Ini yang pertama utang piutang masih bingung. Yang kedua supplier berapapun yang kita harus penuhi mereka nggak mau tahu. Kalau boleh tahu mungkin waktu itu orang tua gerak di bidang apa nih Pak? Toko sepeda. Tapi pada waktu itu Pak Doni nggak terlibat ya dalam bisnis? Masih SMA, Pak. Masih SMA ya? Iya, saya masih SMA. Saya masih belum mengerti tentang bisnis dan belum mengerti mengenai kerja. Tapi kondisi seperti itu kan otomatis saya sebagai anak cowok yang pertama. Sebenarnya ada kakak saya, tapi kakak saya sudah kondisi meninggal dunia pada waktu usia 6 tahun. Oke, saya flashback itu. Tapi pada waktu saya sebagai anak cowok yang pertama kali, saya secara nggak langsung, saya ini harus dibeban, secara nggak langsung Pak ya, saya dibebankan bagaimana ekonomi keluarga ini harus diselamatkan. Nah caranya gimana pada waktu saya masuk universitas, saya nggak mungkin minta tambahan uang saku Pak pada waktu itu. Dengan uang 500.000 ya sudah. Pokoknya harus hidup gitu ya? Saya mau harus cukupi, karena apa? Uang SKS, uang universitas itu sudah dipenuhi oleh orang tua saya. Berarti secara nggak langsung saya juga harus memenuhi kebutuhan saya sendiri. Oke. Nah saat itu baru saya berpikir apa ya, banyak teman-teman katanya part time lah, kerja part time. Tapi nggak mau saya kerja part time, karena apa? Kalau kerja part time otomatis income saya juga part time. Iya betul. Nah, akhirnya saya baru menginjak pertama kali saya bekerja, mungkin Bapak nggak percaya. Saya pertama kali bekerja itu apa pekerjaan kita, tentunya para iDream Group sekarang penasaran tuh ya. Kira-kira seorang Bapak Doni ini dulu first jobnya apa gitu ya? First jobnya apa? Boleh kasih tunjuk ke teman-teman. Oke. Kalau kalian pernah makan fast food, oke. Yang bentuknya bulat, terus banyak toppingnya di atas. Burger bukan ya? Bukan, Pak. Bukan. Yaitu pizza, Pak. Oh, Pizza Hut. Ya. Itu merek ya Pak ya? Iya, pizza. Oke, pizza. pizza. Nah, di mana saya itu bekerja salah satu di fast food di Surabaya? Surabaya. Oh, di Surabaya, oke. Tempatnya di Galaxy Mall, Pak. Galaxy Mall. Ya, itu tahun kurang lebih sekitar tahun 2003, 2004 awal lah. 2004 berarti waktu itu Pak Doni bekerja sambil kuliah ya? Iya, saya bekerja sambil kuliah, tapi saya ngambil posisi sore, Pak. Jadi pagi sampai siangnya, sampai sorenya kuliah, sore sampai malamnya kerja. Ya. Nah, pekerja keras nih ya. Nah, itu saya kerja di salah satu fast food di mana, di Galaxy Mall waktu itu, di Mall Galaxy Mall, dan saya sebagai kasir, Pak. Oh, kasir. Kasir. Nah, kalau teman-teman mengenal saya ini bukan orang teliti dan orang cermat. Dan Bapak bisa bayangin kalau saya bukan orang teliti dan cermat, saya kerja di bagian kasir, Pak. Itu kalau salah hitung, waduh, ternyata saya waktu itu gaji saya kurang gantiin lebih ya? Ya, 1.100.000 waktu itu, Pak.
Saya gaji 100, di bulan pertama itu saya dapat gaji total yang saya bisa pegang itu kurang lebih 850-an. Karena ada yang harus dibayar selisihnya. Karena uang saku, karena uang palsu kena sama selisih. Oh ya. Nah, itu akhirnya saya kepotong secara nggak langsung. Jadi pekerjaan mungkin Bapak Ibu yang online atau teman-teman yang online bisa tahu bahwa pekerjaan kasir pun tuh beresiko sebenarnya. Pekerjaan beresiko ya. Kalau ada lebih itu buat saya, Pak. Tapi kalau ada kurang saya dipotong, Pak. Kebanyakan sih nggak ada lebihnya ya. Nggak ada lebih. Nah, Pak Doni selain di kalau boleh tahu waktu Pak Doni di Kasir. fast food ini Fast food. itu berapa tahun? Aduh, cuma 3 bulan, Pak. Saya nggak nyaman karena saya cuma hanya duduk. Apa? Karena tombok terus atau gimana itu? Ya, yang pertama saya ini nggak bisa pribadi saya ini nggak bisa cuma duduk standby terus menunggu, saya nggak bisa seperti itu. Akhirnya kebetulan pada waktu itu saya ada satu teman, di mana teman saya itu punya link dalam satu perusahaan, Pak. Nah, itu yang cukup lama saya kerja di situ, yaitu saya dikasih satu pekerjaan dan dikasih kepercayaan di mana jadi saya kepala gudang salah satu bentuk kopi di Surabaya. daerah Sepanjang. Oke. Nah, Berapa tahun Pak di situ? itu cukup lama, saya hampir 9 bulan, Pak. Lama tuh 9 bulan ya? Iya, cukup lama kan, bukan lama, Pak, Iya, cukup, cukup lama. lama. Oke. 9 bulan saya dikasih satu kepercayaan di mana jadi kepala gudang. Kembali lagi, saya ini bukan orang cermat, saya bukan orang yang teliti dan duduk di belakang meja terlalu lama. Mungkin pantat saya itu bisa langsung kebakar, Pak. Oh gitu. Oke. Nah, tapi di situ saya melihat income cukup lumayan. Waktu itu saya masih usia 20-an ya, 20-an itu saya dapat income kurang lebih sekitar 3 juta per bulan, itu amazing, Pak, dengan posisi kepala gudang loh, Pak. 3 juta per bulan Iya. di waktu tahun 2003-2004. Yes, gituan. Ditinggal lebih ya. Ya, itu Sombong sekali Anda. lumayan, Pak. Saya ini orangnya paling sombong sedunia. Oh, sombong ya. 3 juta dibuang ya. Iya. Tapi di situ saya melihat satu saya belajar banyak dengan tanggung jawab luar biasa. Tapi berhubung saya ini masih belum ada pengalaman, ternyata kepala gudang sebelumnya itu kerjai saya, Pak. Karena saya ngambil shift sore sampai shift malam. Jadi setiap adanya kontainer mau masuk ke dalam gudang tersebut, itu kan tanggung jawabnya kita. Tanggung jawab saya. Nah, kepala gudang yang terakhir. Nah, gimana caranya kepala gudang yang sebelumnya itu tektokan sama supir-supir kontainer sebelumnya, Pak. Jadi kalau masuk harus lewat dari jam segini ya. Jadi kenapa sih saya ini setiap kontainer datang saya yang cek, saya yang semua hitung sampai seharusnya jam 10, jam setengah 11 sudah selesai, saya harus lembur sampai jam 1, jam 2 pagi, Pak. Karena bongkar muat kontainer harus selesai. Dibuat malam akhirnya. Oh. Oke, Nah, terus kondisi seperti itu kondisi yang saya banyak belajar bahwa di sini tanggung jawab itu nomor 1 ya. Nomor 1, Pak. Income nomor 2. Kalau di kepala gudang itu income cuma 3 juta, Pak, tapi tanggung jawabnya miliaran loh, Pak. Ya, kalau sampai ada hilang ya. Iya. Kalau kasir mungkin selisihnya nggak terlalu. Oke. Nah, Setelah di gudang itu, nah itu saya kan nggak nyaman karena saya hanya duduk di backstage terus ya, Pak ya. Di belakang meja terus. Akhirnya saya memilih satu pekerjaan di mana pekerjaan itu yang menurut saya ini yang cocok. Karena saya harus yang jemput bola, bukan pekerjaan yang datang ke saya. Oke. Nah, yaitu saya masuk ke salah satu perusahaan Jerman, di mana perusahaan itu jadi marketing alat listrik, Pak. Itu berapa lama, Pak? Itu kurang lebih 6 bulan, Pak. Cepat juga ya? Ya. Lumayan lama ya. Kalau dari 3 bulan udah 2 kali lipatnya 6 bulan. Iya. Nah, di mana boleh saya sebutkan, nggak perlu ya, Pak ya? Oh, nggak apa-apa. Disebutkan inisialnya aja nggak apa-apa. Ya, kayak si Pizza Hut itu kan inisial. Iya. Di situ saya kerja di salah satu perusahaan L lah ya. Oke. Perusahaan alat listrik yang di mana saya jadi marketingnya. Nah, saya jadi sebelum saya jadi kepala marketing, saya harus di trial kurang lebih 3 bulan untuk jadi marketing, Pak. Oke. Nah, kalau menurut income kurang lebih sama dengan kepala gudang. Berarti 3 jutaan. Kurang lebih 3 jutaan. Tetapi saya enjoy. Saya harus cari
Nah, saya harus tanya dengan senior marketing itu, saya harus cari seperti apa. Eh, Don, kamu nggak boleh datang ke toko-toko karena toko-toko sudah dipegang sama marketing senior. Nah, terus saya harus ketemu siapa? Saya harus cari ke siapa? Ternyata saya harus cari ke tempat-tempat yang mau pembangunan rumah, pembangunan hotel, atau pembangunan di mana mereka itu belum ada listrik, instalasi listrik belum ada, saya masuk. Nah, di situ saya cari keliling-keliling, di mana saya dapat satu tempat, yaitu pembangunan hotel di daerah Surabaya sini, dan puji Tuhannya mereka percayakan dengan perusahaan kita untuk semua instalasi mulai dari basement sampai rooftop atap itu pakai alat kita waktu itu. Nah, itu saya melihat Potensinya besar potensi ternyata. besar, dan itu komisi cukup besar. Jadi komisi sama gaji besar? Komisi waktu Komisi. itu. Nah, cuma kalau tadi Pak Doni sempat cerita di awal, di tempat ini pun kan 3 bulan trial, Iya. baru bisa naik jadi Kepala. kepala. Nah, ibaratkan cuma bahasa marketing gitu Pak ya mungkin ya. Oh. Cuma abang-abang lambe Terus kalau bahasa apa yang Jawa. buat Pak Doni, kan kalau kita ngomong tadi sempat Pak Doni cerita komisinya juga lumayan besar. Lumayan. Kenapa cuma 6 bulan, Pak? Nah, di situ saya melihat saya ketemu satu teman yang dimana ngobrol-ngobrol di salah satu tempat, itu kita ngobrol, Don, kamu kalau kerja jadi employee atau gaji karyawan, kamu hanya berkecimpung di gaji. Oke. Kamu melihat nih, jadi marketing, kamu sudah dapat komisi. Komisimu bisa hampir 3 kali lipat loh Pak dari gaji saya. Berarti komisi saya hampir 9 juta waktu itu dalam satu proyek itu. Nah, pada waktu itu saya melihat, tapi waktu saya mulai dari pagi sampai malam atau dari sore sampai malam pun, itu waktunya sudah terikat oleh mereka. Jadi kalau di marketing saya cek clock, kabur kuliah, gak kuliah saya keliling lagi. Nah, terus saya di salah satu teman saya di bidang insurance. Nah, itu di tahun 2005, saya lupa tepat bulannya. Saya diinformasikan bahwa potensi, menurut leader saya waktu itu Pak ya, potensi kamu ini bukan hanya cuma di sini Don. Di dunia asuransi ini? Iya waktu itu ikat kepala Pak. Oke. Waktu itu pertama kali saya menginjak di dunia insurance. Jadi setelah dari marketing itu langsung masuk ke dunia double job itu. Oh, double job. Yes, double job. Karena kan di dunia insurance kan nggak harus resign dari yang lama ya, waktu itu ya. Saya double job, saya coba Don, kamu coba di sini. Pada waktu kalian keliling-keliling, coba sambil tanda kutip nawari ya Pak ya. Itu 2004, 2005. 2005 saya coba di situ. Nah, saya melihat ini loh nyamannya saya di situ pada waktu saya berkarir di dunia insurance tanpa terikat oleh waktu. Saya dikasih satu pepatah waktu itu dari kata-kata dari leader saya waktu itu. Kamu pengen tahu nggak 5 tahun ke depan masa depanmu seperti apa? Itu pertanyaan yang menurut saya simple tapi kayak kena tampar saya Pak. Kenapa? Kamu pengen tahu nggak Don, masa depanmu 5 tahun ke depan tuh mau jadinya seperti apa kalau kamu berbisnis atau bekerja di sana? Saya lihat teman-teman saya di perusahaan marketing itu ya 5 tahun cuma gini-gini aja. Oh, berarti secara nggak langsung kamu kalau kerja di perusahaan sana atau tetap apa yang kamu lakukan di sana 5 tahun ya kurang lebih kamu akan jadi seperti itu. Nah, kamu mau lihat nggak pekerjaan kalau kamu fokus dan di bisnis asuransi waktu itu, kamu ingin tahu nggak 5 tahun ke depan kamu akan jadi seperti apa? Nah, pada waktu hal itu saya dikasih informasi seperti itu, saya melihat ada satu potensi di dunia insurance itu Pak. Nah, pada waktu sih tahun 2005 ya? Iya, 2005 saya bekerja di asuransi, usia masih 21 tahun Pak. Idealisnya saya masih tinggi gitu. Kalau saya boleh kembali sedikit aja. Saya lihat kerjanya Pak Doni ini kan kalau tadi pertama itu kan cukup lama-lama ya, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Tapi yang saya menarik tahun ini kalau nggak salah tahun 2023 ya, 23. 2005 sampai
23 berarti 18 tahun. 18 tahun di dunia insurance. Yes. Gak bosen Pak? Enjoy saya Pak. Apa yang kira-kira membuat mungkin kalau boleh saya kasih clue ke teman-teman yang live ya, yang online saat ini, kalau boleh tahu nih bocoran Pak. Yang saya dengar ada isu, nggak tahu desus atau isu ya. Per bulan sudah berapa sekarang? Waduh. Teman-teman pasti akan tertarik ketika mereka ada bocorannya kan. Oh ini sekarang Pak Doni ini. Kan kalau kita ngomong judulnya kan di depan jelas kayak itu. Passive income. Gitu kan. Artinya. Ya 3 digit lah Pak. 3 digit ya. 3 digit. 3 digit itu sudah Ya, 3 digit awal atau 3 digit akhir? 3 digit akhir Oh, gimana? 3 digit awal ya. 3 digit awal ya. lah ya Pak. Kalau 3 digit 3 akhir digit kan berarti kan akhir. mendekati Udah, 4 digit Pak. Kalau 3 digit akhir nanti ini nih, kejar-kejaran sama apa namanya? Belum. owner nanti ya. Belum. 3 digit lah. 3 digit ya. 3 digit itu monthly Pak ya. Monthly. Oke, kita kembali dulu ya. Apa yang akhirnya membuat Pak Yusuf, Pak Doni. Pak Doni itu berlabuh di sebuah perusahaan yang Di sini. hijau? Hijau. Boleh sebut Kak Pak? Inisialnya aja, Kenapa? Manulife. Oke. Kenapa saya memilih Manulife? Saya harus ngomong hal ini. Iya, Pak. harus ngomong dulu, cerita dulu. Iya. Teman-teman biar tahu kan kenapa kok Iya. harus yang hijau. Kenapa saya berlabuh di sini? Saya total sudah 18 tahun berkecimpung di dunia insurans. Dan sebelumnya saya masuk di tahun 2020 Pak. Di Manulife. Manulife. Nah, sebelumnya saya ini teman-teman leader-leader di luaran sana di insurans banyak halnya yang awalnya ngomongnya pasif income, Tapi enggak pasif-pasif gitu ya. tapi gak pasif-pasif Pak. Kerja. Ternyata di dunia asuransi di luar Manulife, wah saya bisa ngomong seperti itu Pak. Di luar Manulife yang omongnya pasif income itu harus tanda tanya. Bener gak pasif income? Karena saya membuktikan 18 tahun saya berkarir di dunia insurans, saya bekerja di insurans hanya mendapatkan aktif income. Kalau saya nggak aktif, maka nggak dapat income. Jadi cuma ada 2 Pak ya, selling, rekrut itu terus, tapi harus looping terus kan, selling, rekrut, sharing, rekrut gitu ya. Yes. Kenapa? Ada satu perbedaan yang sangat signifikan di perusahaan Manulife ini yang membuat saya, oh ini loh, goalnya saya bekerja di dunia insurans itu Pak. Karena selama saya bekerja 16 tahun sebelumnya, 15 sampai 16 tahun sebelumnya, saya nggak dapat goalnya Pak. Cuma dapat goal setting, pengen dapat rumah, pengen dapat mobil, pengen dapat income yang lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi saya harus aktif income. Harus aktif terus Pak ya. Yes. Kalau di sini mulai pasif sudah. Nah, Udah pasif atau sudah masih mulai? kalau pasif saya udah Pak. Udah pasif ya? Udah pasif, udah besar. Cuma masih kurang aja gitu Pak. Ya? Bukan. Pasifnya itu bukan seperti apa. Yang namanya pasif, kalau tidak ada sistem, itu akan jadi aktif Pak. Nah, jadi maksud saya ke yang kalau kita maju ke depan, masuk di sebuah perusahaan hijau tadi yang namanya Manulife. Yang kedua, kenapa kok Bapak bergabung di sebuah grup namanya iDream Group? iDream Group, oke. Jadi awal mula saya bekerja di Manulife saya di mana di Manulife itu saya harus say thank you dengan Pak Yusuf. Agak dipasin Pak. Nah, biar suaranya lebih Pas. mantap. Oke. Saya thank you dengan Pak Yusuf sebagai foundernya iDream Group. Di mana saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, ngobrol. Ya, kita satu visi, Pak. Satu visinya Pak Yusuf ada satu visi. Pak, Bapak ini kan udah cukup lama di dunia insurans. Udah senior gitu ya. Ya, bukan senior, cukup lama di dunia insurans. Nah, di mana cukup lamanya di dunia insurans ini kita belum mendapatkan satu sistem di mana perusahaan sistemnya ini yang kita membuat benar-benar kita ini sebagai passive income. Oke. Nah, kita ngobrol dan kita satu visi, Pak. Satu visinya kita bukan hanya mendapatkan income dari diri kita, tetapi kita bisa mendapatkan semua tim yang di bawah kita ini mendapatkan passive income juga. Oke. Nah, Jadi di situ kita harapannya Pak Doni ke depan semua tim yang bergabung di iDream Group ini bisa punya mendapatkan visi yang sama passive income. passive income. Semoga, Pak. Semoga ya gitu semoga. Tapi paling tidak kan dari Pak Doni sudah memberikan Ya, satu contoh. contoh lah, ini satu saya contoh. bisa gitu Ya, kan. Buktinya saya bisa. Nah, gitu.
boleh tahu nggak, boleh kasih bocoran ke teman-teman, kira-kira visi misinya Pak Doni di Apa? iDream Group ini apa sih Pak sekarang? Kalau detik ini, Kalau ngomong income kan sudah nih, udah 3 digit. yes, Ya kan? visi misi sebenarnya gini Pak. Pada waktu saya di dunia insuran baik bekerja, saya ini pingin dalam hati pribadi kecil saya ini punya 5 kantor cabang di 5 kota besar Indonesia. Jadi targetnya visinya punya 5 kantor. Itu Misinya ya. Misi itu dalam waktu saya punya 5 kantor cabang kota besar Indonesia. 5 kantor cabang. Kantor cabang. 5 GA di Indonesia. Ya. Kalau nggak salah udah ada beberapa Pak di bawahnya Pak Doni ya. Ya, puji Tuhan. Nah, ini sudah ada 2 kantor cabang yang di mana? Di Medan sama Medan Makassar. sama Makassar. Itu undernya Pak Doni ya itu ya. Saya. Yang di Surabaya kalau Tuhan berkenan dalam waktu dekat ini saya ada lagi di Surabaya. Berarti saya ini targetnya kurang 2 Pak. Kurang 2. Habis itu pensiun lagi sudah. Belum ya? Belum. Target saya kurang 2 yaitu Jakarta sama Bali. Jadi kalau nanti kurang lagi bisa ini kan, bisa apa namanya, revisi target jadi 10 gitu ya. Nah, nanti kalau sampai Jakarta dan Bali ini saya sudah punya lagi Pak. Wah, berarti misi saya dalam waktu dekat ini terpenuhi Pak. 5 kantor cabang di 5 kota besar Indonesia. Nah, kenapa kok Pak Doni juga sering kali bicara bahwa di perusahaan hijau ini itu real passive income? Maksudnya apa itu Pak? Jadi gini, di beberapa perusahaan asuransi sebelumnya, saya ini sedikit berontak lah Pak ya. Mungkin Bapak dengan saya sebagai orang tua Pak. Bapak sudah punya anak kan? Oh iya, saya punya anak. Nah, saya ingat kok saya punya anak. Saya juga sudah punya anak Pak. Sampai kapanpun anaknya Bapak bisa nggak diputus hubungan dengan anak Bapak? Tentunya tidak bisa. Tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Karena ikatan darah itu selalu betul terbawa. Jadi pada waktu saya ini sebagai orang tua di dunia insuran, saya yang merekrut, saya yang building dia, saya yang ajari dia mulai dari selembar kertas kosong sampai dia jago. Dengan adanya sistem di perusahaan apapun itu, mereka pada waktu satu level dengan saya, pada waktu mereka jadi orang tua dengan saya, satu level atau sama-sama orang tua dengan saya, maka mereka secara nggak langsung atau mau nggak mau secara terpaksa mereka jadi kayak anak durhaka Pak. Oh gitu, oke. Nah kenapa sih saya boleh ngomong seperti itu? Karena omsetnya mereka itu sudah tidak masuk lagi ke omsetnya kita Pak. Oh iya, betul ya. Nah, itu ada yang satu titik di mana terputus gitu kan. Iya, secara nggak langsung mereka saya bina, saya building, saya ajari mulai dari nol. One day selesai. One day pada waktu mereka jadi orang tua yang satu level dengan satu level dengan kita, maka mereka sudah terputus hubungan dengan kita. Itu sebenarnya sakit hati, tapi mau gak mau sistem dari perusahaan tersebut seperti itu Pak. Kita mau berontak ya enggak bisa. Karena sistem. Karena sistem. Nah, di perusahaan hijau ini, di Manulife ini Pak, satu level dengan saya. Ini apa ya mungkin selainnya ya. Oke. Ini Bapak cerita kan? Yes. Tapi mungkin ini bukan tepatnya bukan ini ya. Posisi business director dengan pada waktu tim kita selevel dengan business director, maka mereka tidak terputus dengan kita Pak. Seperti ini kan, yang di atas ini. Itu kan overriding. Pak. Bukan overridingnya, omsetnya juga masuk ke omset kita Pak. Kalau overriding semua perusahaan sama, tinggal besar atau kecil. Jadi omsetnya juga masih dihitung. Omsetnya masih dihitung Pak. Iya. Di tempat lain boro-boro dihitung Pak. Kita masih diingat sama anak aja masih untung gitu ya. Secara nggak langsung mereka jadi anak durhaka atau mungkin secara nggak langsung mereka jadi saingan kita. Baik secara validasi, baik secara trip, semua terhitung. Semua terhitung. Itulah yang dibilang, makanya Pak Doni berani bicara bahwa ada yang namanya passive income. Oke, Pak Doni, kalau goalnya tadi udah jelas ya, 5 kantor. 5 kantor. Goal sementara karena udah ada 3, habis ini 2 udah sebentar, mungkin tahun depan udah direvisi lagi. Ya. Nah, cuma kalau kita ngomong sekarang Pak Doni, saya pikir sudah beda sama 15 tahun yang sebelumnya. Karena hari ini Pak Doni nggak cuma cari active income, tapi udah bisnis. Iya kan? Udah buka franchise nih di mana-mana gitu kan. Kan kalau saya ngomong ibarat
GA kantor ini kan seperti franchise ya? Iya, iya, iya. Bener ya? Betul. Boleh tanya nggak kira-kira selama Pak Doni buka di kantor-kantor itu modalnya berapa banyak Pak yang dikeluarin Pak? Modal, wah kalau di asuransi Pak, saya bocorin ke teman-teman ya. Asuransi itu modal nol Pak. Ya itu mungkin kalau kita cerita di luar mungkin nggak percaya gitu kan ya. Ketika Pak Doni buka di 3 kota besar, modalnya berapa Pak tadi? Rp0 Pak. Rupiah ya? Hanya kepercayaan Pak. Nggak keluar modal sama sekali. Nggak keluar modal sama sekali. Bisa nggak? Coba ulangi lagi ngomong sama yang online supaya mereka jangan sampai mereka ini taunya kan itu bener itu mitos atau real gitu kan? Saya boleh sampaikan hal ini Pak ya. Mm-mm. Di bisnis manapun Pak, saya punya beberapa teman yang sudah punya usaha yang cukup besar, bahkan punya pabrik Pak. Punya pabrik, punya distributor besar, yang dia mengelola satu perusahaan itu ada kurang lebih sampai 100 bahkan sampai ratusan karyawan Pak. Masih mau join di tim Anda? Bukan itu maksud saya. Dia kelola karyawan segitu banyaknya, income per month-nya Pak, itu ya kurang lebih 3 digit Pak. Tapi modal yang dikeluarkan oleh teman saya itu Pak, gila nih Pak. Bisa sampai berapa digit M tapi gitu ya. Yes. Berarti mereka untuk mendapatkan 3 digit income, dia harus perlu modal mungkin bahkan 2-3 digit M loh Pak. Jadi butuh modalnya berapa ribu persen Ya. lebih besar daripada Dan dia income-nya. kelola karyawan segitu banyaknya Pak. Itu yang the real fakta yang Jadi terjadi di simpelnya teman-teman yang online, simpelnya Pak Doni hari ini cerita bahwa ketika seseorang mau punya income sampai 3 digit ya, di luar sana, bukan di sini ya. bukan di sini. Artinya dia harus punya investasi yang berapa ribu persen lebih besar, gitu ya. Tentunya resikonya uang ini juga akan beresiko buat kelanjutan dari Namanya perusahaan. bisnis Bisa up, jadi bisa down kan. bisa down. Nah, cuma di bisnis ini Pak Dodi tadi sudah teman-teman sudah dengar sendiri selama nggak lama ya, cuma 2-3 tahun. Ya. Punya income udah 3 digit, buka franchise di mana-mana, Puji Tuhan. modalnya 0. Wow. Kepercayaan Pak. Nah, mungkin ada lagi hal yang mau disampaikan ke teman-teman mungkin Nah, dari Pak Doni? satu lagi Pak, mungkin yang teman-teman kenapa sih kita di Manulife ini the real passive income Pak? Ada satu sistem yang di Manulife yang mungkin teman-teman belum pernah mendengar atau mungkin sudah mendengar tapi mungkin lupa Pak. Saya mungkin reminder dengan kalian semua di mana di sistemnya Manulife dan itu sudah tertera di kontraknya perusahaan tersebut Pak. Oke. Bukan hanya lisan antara kita dengan calon rekrutan kita, tapi sudah tertera di kontrak antara perusahaan dengan kita. Yaitu kita ada namanya bebas validasi. Di mana bebas validasi kalau saya kerja di perusahaan sebelumnya itu cuma lisan Pak. Nanti kalau sampai terjadi resiko, nanti income saya diwariskan kemana. Tapi di kontrak nggak ada. Cuma lip service lah Pak ya. Iya, lip service. Cuma janji gitu. Cuma janji. Nah, kalau di perusahaan kita, di perusahaan Manulife yang saya bekerja saat ini ada satu kontrak di mana kita ini benar-benar bebas validasi seumur hidup. Nah, jadi selain passive income, Pak Doni juga cerita ke kita bahwa di ujung itu kita bisa ada garis finishnya ya. Ada garis finish. Jadi kita bisa totally pasif lah gitu ya. Yes, jadi totally gini, pasif. kita ini bekerja, apa sih goalnya kita bekerja? Ini ya. Kalau oke saya jelasin sekilas ya. Kalau kita ini bekerja dan goalnya bekerja kita ini hanya cuma income, percaya dengan saya, ada namanya titik jenuh Pak. Oke. Apapun pekerjaannya, se-enjoy apapun kalian, kalau kalian masih bernafas sebagai manusia, ada namanya titik jenuh. Nah, kalau sampai kita mengalami kondisi titik jenuh, itu kondisinya kinerja kita otomatis drop menurun ya. Pasti menurun. Nah, kalau ada satu sistem di mana passive income, bukan hanya titik jenuh Pak, yang namanya passive income, maaf kata Pak, saya dengan teman-teman kita kalau mengalami kondisi yang terburuk, apa sih kondisi terburuk? Yaitu kita dipanggil Tuhan.
Emang kita udah biasa kerja lagi Pak kalau kita sudah dipanggil. Ini ngomongnya agak horor tapi itu memang kepastian. Yes. Yang kita nggak pernah tahu itu kapan gitu Pak. Kapan? Kalau kita ini cuma masih titik jenuh dan kata masih kita bernafas, mungkin kita bisa bangkit lagi. Tapi kalau kita sudah dipanggil Tuhan, gimana cara bangkit Pak? Tunjukkan orang satu yang bisa bangkit lagi, gak ada Pak. Tak sembah orang itu. Kan gak ada. Iya. Berarti kalau sampai terjadi satu resiko yang terburuk, yaitu kita dipanggil Tuhan, bagaimana dengan income kita? Jadi di perusahaan kita bisa mengadopsi untuk permasalahan ini Pak ya. Jadi tujuannya ketika seorang bergabung di Infinite Dream melalui Manulife ini tentunya semuanya pasti akan endingnya ke sini Pak ya. Benar ya? Harus. Bagaimana dia bisa punya lifetime, mereka bisa punya lifestyle. Ya, saya potong sedikit Pak ya. Kalau saya boleh tanya dengan Bapak kerja tujuannya buat apa sih? Untuk menikmati pasti kan. Untuk menikmati, bukan hanya diri saya, Tapi kalau keluarga, bisa, keluarga saya. keluarga, anak, Betul. istri. Anak istri. Berarti kalau sampai income ini berhenti, bukan hanya saya yang sampai tidak bisa menikmati, tetapi anak dan istri istri juga. saya juga tidak bisa menikmati. Apa yang terjadi kondisi hal itu? Berarti tentunya kalau sampai kita ada sesuatu, anak istri kita nggak perlu sampai ada sesuatu juga gitu kan. Betul. Ada kepastian hidup, kepastian income. Nah, kembali lagi flashback. Kalau kita ini ngomongnya berbisnis, Oke. kalau kita digarisbawahi dengan kategori bisnis, yang namanya bisnis itu namanya ada sistem, Pak. Bisnis ini tanpa saya harus bekerja, tapi sistem yang looping, income saya masuk terus, betul nggak? Betul. Itu konsep bisnis realnya seperti itu. Tapi kalau saya masih bekerja di dalam bisnis itu masih self employed Pak. Betul ya? Nah, kalau saya udah menjadikan satu ini asuransi ini sebagai bisnis, berarti walaupun saya nggak bekerja lagi di bisnis itu, tapi income saya masih tetap running, itu yang namanya the real business. Nah, apa yang bisa mendapatkan saya bisa kondisi seperti itu? Ya kontraknya dari perusahaan kita Manulife itu seperti itu Pak. Bukan hanya saya tidak bekerja, tapi maaf kata saya tutup usia pun Pak. Bapak perlu tetap tenang ya. Iya. Paling enggak kalau ada sesuatu dengan resiko kita bisa diwariskan. Oh ini ya. Jadi kalau sampai terjadi sakit kritis ataupun meninggal, apa yang kita bangun, kerajaan bisnis ini bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu yang luar biasa. Itu yang menarik ya. Dan itu enggak cuma lip service Pak ya, ada di kontrak. Di kontrak. Oke, itu teman-teman ya. Nah, jadi mungkin kalau saya boleh ini pertanyaan kalau dari saya terakhir. Kira-kira ada nggak sih Pak pesan-pesan khusus dibuat mungkin agen, manajer ataupun director yang hari ini online yang Bapak mau sampaikan ke mereka supaya mereka bisa terinspirasi dan bisa punya arah yang sama, punya income yang kurang lebih sama lah Pak, 3 digit gitu ya. Oke. Saya informasikan ke kalian dulu. Saya bagi 2 Pak. Oke. Posisi LP atau agent dan posisi BM itu saya gabung jadi satu. Oke. Seberapa cepat kalian harus ambil posisi seorang business director? Kenapa? Kalau kalian mau lihat satu potensi, saya kasih contoh Pak ya. Kalau Bapak berjalan di lobi lantai dasar, Bapak tidak akan bisa melihat posisi paling atas. Oke. Peluang yang di atas gak bisa lihat. Tapi kalau Bapak jalan naik ke lantai 2, lantai 3, Bapak bisa lihat nih potensi di lobi itu seperti apa. Dan Bapak bisa melihat potensi di lantai 2, lantai 3. Berarti apa sih? Kalau Bapak pingin sesuatu potensi yang lebih besar, Bapak harus naik posisinya. Jadi pesan pertama adalah semakin cepat kita di posisi business director itu akan sangat menguntungkan. Iya. Untuk kita bisa ekspansi dan semakin cepat untuk pensiun. Semakin passive income gitu ya. Kalau mau betul. pensiun itu kesannya kita malas gitu Pak ya. Iya. Supaya kita bisa passive income. Passive income. Oke. Jadi kalian di posisi agent atau LP atau kalian di posisi business manager, kalian tidak boleh melihat ke kanan atau kiri, kalian harus cepat memposisikan diri kalian, mempromosikan diri kalian ke business director. Kalau bisa tahun ini. Jadi kalau Jangan apalagi kita nggak dibatasin Pak ya, nggak ada batas harus berapa waktu nggak. Tidak yang ada. penting tercapai bisa promo. Gitu kan. Jadi 1 bulan promo. Jadi agent, jangankan 1 tahun LP Pak. ke business manager langsung ke business director. Yes. Itu pelabuhan terakhirnya kan di sana kan. Harus secepat mungkin. Karena apa? Begitu sudah di business director,
mereka udah bisa ekspansi. Nah, kalau di posisi business director, kalian sudah bisa melihat potensi bisnisnya itu kelihatan semua, Pak. Kalau Oke. kalian di posisi agent, di posisi BM, potensi bisnis kan masih belum bisa, Cuma jual gitu ya, Iya. selling gitu kan. nggak bisa maksimal. Nggak bisa potensi. optimal. Nggak bisa optimal. Oke, itu pesan yang pertama. Ya. Yang berikutnya Pak. Nah, kalau di posisi business director, kalian ini bukan hanya melihat satu pekerjaan, Mhm. tapi kalian bisa melihat di sini potensi bisnis. Kenapa? Saya sudah menjalankan. Mungkin teman-teman kita juga ada posisi business director, tapi mungkin saya lihat kalian tidak melihat potensi bisnis di asuransi, tepatnya di Manulife. Apa sih? Kalau pada waktu business director, kalian ini bukan hanya bisa merekrut atau mengajak join bisnis. Cuma ngajak mereka untuk bekerja di dunia asuransi, bukan. Kalian ini di posisi business director, kalian ini mengajak menjadi rekan bisnis. Kalau kalian cuma ngajak kerja, cari income, Di mana-mana bisa Pak ya. betul. Di luaran sana income yang mungkin lebih besar dari saya banyak, Pak. Juga ada. Tapi kalau mereka tanpa modal dan income-nya seperti saya, itu mungkin bisa dihitung jari, Pak. Nah, berarti secara gak langsung saya ngomong dengan mereka, ini loh, ada satu potensi bisnis, di mana potensi bisnis ini kalian bukan hanya mengajak teman-teman yang di luaran sana, ada satu kepastian bahwa di perusahaan Manulife ini kalian bisa mendapatkan the real business passive income. Jadi ini yang terakhir ya, bagus ya. Yang pertama promosi secepat mungkin. Yes, harus. ASAP tuh Pak ya. ASAP. As soon as possible. Yes, kalau bisa tahun ini. Tahun ini. Kalau bisa bulan ini Kalau gitu bisa kan. bulan ini. Nah, kalau lain harus tunggu waktu kan, kita enggak. Semakin cepat semakin baik. Yes. Itu ya itu quote yang pertama. Yang kedua adalah bicara tentang ini bisnis yang The real business untuk passive income. Passive income. Jadi bukan cuma yang tadi kita jelasin. retorika ya, tapi ini benar, ini sudah terbukti. Ada beberapa dari Teman-teman Dream Group kita. yang sudah bukan pensiun, sudah merasakan apa sih passive income itu. Betul. Nah, Semua perusahaan, ini saya babarkan ya, semua perusahaan ada namanya reward and punishment. Kalian harus tahu itu. Salah satu contoh, rewardnya apa? Kalian promosi dari posisi agent, promosi jadi seorang BM. Rewardnya apa? Naik promosi jadi seorang BD. Kalau tidak ada punishment, kira-kira orang yang di posisi BM, di posisi BD, itu dia leha-leha bisa nggak, Pak? Kalau tidak ada punishment. ya pasti akan leha-leha. Gitu. Leha-leha. Tapi kalau di perusahaan tersebut, apapun perusahaannya, ada namanya validasi atau namanya maintenance. Jika tidak memenuhi targetnya, maka dia akan kena demosi, Pak. Atau terminasi. Atau terminasi kalau dia posisi agent. Nah, itu namanya reward and punishment, Pak. Jadi perusahaan di tanda kutip asuransi, di dunia insuran ada namanya reward ya. Kalian promosi. Punishmentnya apa? Yaitu demosi. Nah, salah satu luar biasanya di Manulife, Pak. Kalau reward and punishment semua perusahaan pasti ada. Tapi di posisi BD, atau kalian posisi paling atas di posisi BD, ada namanya kontrak tadi saya jelaskan, yaitu posisi BD abadi. Yang namanya triple five itu ya. Bebas validasi. Saya jelaskan sekilas ya, mungkin bisa dimunculkan slide-nya. Boleh Mingse, mungkin saya kasih informasi sekilas. Ini untuk semua juga ya, Untuk semua biar tahu ya. Biar kalian tahu, yaitu triple five di perusahaan Manulife ini, dan ini bukan hanya mulut dari saya, tapi ini kontrak dari perusahaan ke kita semua. Yaitu Jadi ada legal standingnya Pak ya. Kita Yes. ada kepastian. kepastian. Oke, triple five. Mungkin saya jelasin. Yang pertama, sebentar. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Recording in progress. Oke, silakan. Nah, jadi ada 3 syarat, Pak. Mungkin sambil menunggu slide-nya. Udah bisa. Oke, jadi bicara tentang terminasi itu pasti ada. Pasti Ya. ada. Sampai Semua ada suatu perusahaan. titik di mana kita tuh nggak perlu dikejar dengan terminasi ataupun demosi, tapi ada titik di mana kita bisa benar-benar
bebas validasi. atau Iya. bebas maintenance. Jadi mau pensiun kan di sininya Pak ya. Iya. Kalau tadi tahapan pertama tuh passive income, yang kedua ada namanya The real passive the income. real passive income. Ya. Jadi benar-benar kita ada titik di mana kita sudah nggak perlu ngapain, benar-benar sudah bebas. Bebas. Gitu ya. Ini seperti ini. Ya. Ini kalian harus tahu, dan kalian yang belum tahu, ini hebatnya perusahaan kita, Manulife. Oke. Sambil menunggu, tapi Zoom ini masuk ya? Oh. Zoom-zoomnya pedot. Recording in progress. Ya, maaf ada sedikit gangguan jaringan ya. Apakah masih bersama dengan kami, teman-teman? Udah ya? Oke. Nah, jadi tadi Pak Doni sempat cerita bahwa nggak cuma bicara tentang punishment, reward gitu ya, tapi ada suatu titik di mana kita benar-benar bisa the real passive income. Kita bisa benar-benar pensiun tanpa dikejar oleh target apapun. Ya. Tapi tentunya harus Kalian kita harus memenuhi ada target. memenuhi target. At the end kita harus mencapai di titik namanya bisnis director. Itulah kenapa Pak Doni sarankan semua harus mengejar ke bisnis director dulu. Ya. Nah, poinnya seperti ini Pak ya. Nah, ini saya jelasin ya. Teman-teman yang belum tahu, saya jelaskan teman-teman. Yang pertama, kalian 5 tahun masa kerja. Jadi 5 tahun bergabung di perusahaan di Manulife. Yes. Oke. Nah, terus yang kedua, kalian harus punya 5 BD generasi 1. Direct langsung Pak ya. Ya, jadi kalian menciptakan atau mengajak orang dari luar Merekrut pun, ataupun mempromosikan 5 orang Ya. BD generasi pertama. generasi 1. Jadi kalian langsung direct. Ini Pak ya. Ya. Si A, si B sampai si E. Oh. Oke. Dan salah satu dari 5 direct Anda punya 5 kedalaman. Satu aja yang bisa sampai 5 kedalaman itu kita udah passive Salah income. satu. Nah, kondisi seperti ini kalian sudah checklist mendapatkan posisi BD abadi. Oke. Jadi di titik itu kita benar-benar sudah bisa Yes. passive income dan pensiun. Bukan pensiun Pak ya. Real passive income. Real Gitu, passive income. Jadi secara nggak langsung kalian sudah tidak dimomoi lagi dengan demosi Pak atau Oke. terminasi. Oke. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Griffin ya. Griffin Gideon. Tadi sempat angkat tangan? Masih jadi pertanyaan atau? Belum bisa jelas tadi? Saya pikir sudah jelas ya. Ya. Jadi memang ada validasi untuk di awal, tapi begitu sudah menyentuh ke ini udah bebas validasi forever gitu ya. Nah, Tadi real passive income. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin teman-teman? Mungkin dari luar kota, Makassar, Jakarta mungkin? Ada? Oke, kalau tidak ada berarti saya pikir hari ini kita belajar banyak hal ya. Ada banyak tentang apakah di bisnis asuransi ini benar-benar kita bisa passive income atau tidak gitu ya. Dan hari ini kita mengundang narasumber yang nggak cuma punya impian untuk passive income, tapi dia sudah di zonanya passive income, gitu ya. Dia punya ada dua saran, gitu ya, untuk para iDream yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, cepat untuk promosi, gitu ya. Segera promosi. Ini sudah emergency, gitu ya, emergency. Semakin cepat Anda pensiun, maka Anda mau cepat pensiun berarti Anda harus cepat promosi ke titik namanya business director. Ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Doni juga ceritakan di posisi business director itu ada triple five gitu ya. Setelah 5 tahun Anda bergabung, Anda di posisi business director, Anda punya 5 direct business director generasi pertama, dan yang terakhir kalau dari salah satu dari 5 itu ada yang punya 5 kedalaman, Anda sudah benar-benar real passive income. Gitu ya. Jadi kalau mau menjadi seperti Pak Doni ataupun Pak Yusuf itu bukan cuma mitos, tapi itu real, sudah terjadi dan itu sudah terbukti. Itulah kenapa di iDream Group itu punya slogan terakhirnya apa Pak? Go
cepek gitu kan. Jadi maksudnya bagaimana setiap tim kita setelah bergabung kita ujungnya harus punya 3 digit monthly yang stabil. Harus seperti itu ya. Harus. Mungkin seperti itu dan saya percaya pada hari ini kita punya narasumber yang luar biasa, nggak cuma penampilannya oke gitu ya, tapi kantongnya juga oke gitu kan. Oke. Mungkin ada yang terakhir Pak yang mau Bapak sampaikan kepada teman-teman di yang online? Kalau saya boleh ngomong Pak, satu hal ya. Mungkin slogan saya itu dari dulu sampai sekarang itu mungkin sama Pak. Yaitu do the max and be the best. Lakukan dengan maksimal dan jadilah yang terbaik. Apa sih maksudnya? Kalau kalian ini bekerja belum totalitas, kalian kalau mengharapkan sesuatu yang terbaik itu ibaratkan kalian nanam jagung, pengen panen durian Pak. Jadi gak akan ada ceritanya kalau kalian ini belum melakukan yang maksimal, kalau pengen dapatnya maksimal itu mustahil Pak. Kalau saya boleh ngomong Pak ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu yang maksimal, effort, tenaga, pikiran, waktu kalian sudah kalian pergunakan maksimal belum untuk pekerjaan kalian? Oke. Kalau kalian sudah menggunakan tenaga, pikiran, waktu kalian sudah maksimal, niscayalah semua pasti hasilnya pasti akan juga lebih maksimal. Oke. Nah, jadi itu saya informasikan, do the max and be the best, lakukan dengan maksimal dan kalian akan menjadi yang terbaik. Oke, terima kasih buat Bapak Doni Haryono. Thank Kalau you. pagi ini kita sudah berikan pencerahan gitu ya, bahwa ternyata real passive income itu ada. Yes. Gitu ya. Thank you. Sukses buat Anda semua. Thank you. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya bersama iDream Group. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Go cepet. Go cepet. Thank you Pak. Thank you Pak Doni.